Apa tidak ada ruang yang lain sebelum 15 meter tersebut, Pak Yuda? Sudah. Sama Pak Ahmad. Tapi situ dalam enggak? Dalam. Sesuai dengan informasi Sepinggang. warga, di sini juga ada pintu gua. Coba kita masukin ini cap yang keempat atau kelima ya, ini keempat. Cap yang keempat, di sini banyak batu-batu yang runtuh. Nah, di atas juga sana itu tebing batuan, sama batuannya batuan gamping yang mudah lepas gitu. Tapi jadi kita mulai, teman-teman sudah duluan di depan, kita coba ke lokasi sesuai dengan petunjuk narasumber. Ini memang sangat memungkinkan di sini ada pintu gua. Ini lubang apa nih? Nih. Ini lubang apa nih? Kayuda. Ini kelihatan tadi. Hah? Apa? Angpet. Udah dicek udah? Kok itu kayak pintu gua gitu? Mangpet. Coba saya cek. Ini mangpet. Tapi kita coba cek. Oh iya. Itu lihat, terlihat kan? Nah, itu di situ. Oke, next kita coba lain sangat jelas. Itu saya perbesar coba. Nah, ini lokasinya. Oke, kelihatan kan jelas? Oke, itu kan nanti kita Celah-celah batu. Saya lanjutkan ke lokasi selanjutnya. Banyak di sini, banyak celah-celah, ceruk-ceruk batuan. Di konon ini uniknya nyebrang dari kalau menurut keterangan narasumber di sini guanya nyebrang di bawah sungai. Jadi di bawah sungai itu ada lorong yang tembus ke sini. Anehnya lorong di bawah sungai itu tidak terendam air, hanya ada tetesan saja katanya. Itu dulu ya, sesuai dengan kesaksian yang pernah masuk melalui lorong itu gitu. Jadi kemungkinan ya kita berharap mudah-mudahan keanehan itu bisa kita saksikan. Tuh. Bagaimana bisa, oh ya Allah, bambu seruput ini. Bagaimana bisa sebuah lorong di bawah aliran sungai yang cukup besar seperti Sungai Cikadu itu bisa tidak terendam air. Ini hal yang unik. Entah teknologi apa dulu tuh. Mana, Pak? Entah teknologi apa yang dipakai oleh leluhur kita membuatnya gitu. Teknologi apa sampai mereka bisa membuat
sebuah Alur wis siga lampu rumah lorong di bawah air tanpa terus saluran. di bawah aliran sungai tanpa terendam sama sekali. Terus tarik dek, ketik dek. Ini keren memang, Sip. teknologi yang keren. Makanya tolong berpikir dua kali kalau bahwa leluhur kita itu pikirannya primitif. Mereka lebih maju, menguasai teknologi yang barangkali belum kita kuasai sekarang. Zaman sekarang kita bisa bisa menggunakan beton ya. Bisa menggunakan beton untuk mencetak supaya. Tapi pertanyaannya, zaman sekarang, zaman dulu, di saat alat-alat terbatas, bagaimana mereka bisa membuat lorong di bawah permukaan sungai, di bawah sungai yang mengalir deras, besar, debit airnya tinggi, arusnya deras, tapi tidak terendam, tidak bocor. Itu teknologi yang keren. Oke, Kang Kuda sudah mulai turun memasuki camp 4. Kita ikuti saja bagaimana proses selanjutnya memasuki camp 4 ini. Selamat menyaksikan. Lihat ke kanan. Udah tekan panjangnya. Kalian buka di sini. Lampu. Terus? Tadi tuh. Ya, Kalian. Tali panjang kan? Tali panjang kan? slow. Oh. Lain dah, aman. Sama eno ya setik. Dah.
Ten ya tadi. Kita ambil ya. Biji deh. Ayo Ren. Coba. Siapkan. Tos. PHT. Pakai HT. Diperkirakan cukup dalam, mungkin yang nampak 20 meter lebih. Ini terlihat meter. Curug. Kurang. Pasti yang lubang handap kan. Mungkin agak sulit untuk ditampakkan ya kameranya, tapi bisa terlihat ini kedalaman mungkin yang nampak aja 15-20 meter, mungkin bisa lebih. Apa tidak ada ruang yang lain sebelum 15 meter tersebut, Pak Yuda? Tidak nampak dari atas nanti, hanya satu lorong ke bawah. Nanti saya lihat, cek sekitar sini dulu. Itu untuk bisa masuk ke dalam kayaknya masih bisa. Hanya ini banyak sampah di atasnya, jadi cukup licin. Jaga safety, jangan sampai merosot demikian. Lampunya gimana ganti? Coba itu di apa? Mungkin kegeser aja itu lampu yang ini, yang satu yang besar. Yang belakang, di belakang. Yang di belakang. Baterai. Siapa tahu? Pencet itu yang hijaunya. Yang hijau pencet aja, Kak. Nah. Sudah error. Ya, celahnya memang cuma satu. Ini mungkin bisa turun. Mungkin bisa turun, hanya memang sempit sekali. Tapi mungkin bisa turun. Tapi nampak sekali di bawahnya itu
batu-batu cadas. Kanan kirinya mungkin nampak ada ruang. Kanan kirinya itu ada ruang, banyak celah yang mungkin masih bisa cukup dalam. Baterai nyanggewar sih raga. Baterai di kepala nyanggewar sih. Apa tadi? Oke, apa tidak ada tempat pijakan yang lain, misalkan jarak 5 meter bisa diam dulu di situ atau menuju ke bawah langsung, demikian? Banyak pijakan, banyak sekali pijakan. Kanan kirinya masih banyak batu pijakan. Kanan kiri juga masih banyak batu pijakan. Hanya mungkin kita harus briefing dulu. Di bawahnya juga nampak kering. Ya, nampak kering. Batu-batunya itu kering. Nggak ada seperti apa lembab atau gimana, itu kering. Bisa ke dalam, hanya memang tidak terlihat ruang yang lain, hanya celah-celah aja yang dimungkinkan, juga bisa banyak ruang di antaranya itu nanti. Coba Pak Yuda, kalau misalkan lampu diturunkan, memungkinkan nggak? Itu lampu di belakang. Lampu yang di belakang bisa nggak kita turunkan ke bawah, karena kan talinya masih panjang nih, biar Pak Yuda bisa mengulur talinya sampai ke dalam, demikian. Bisa aja diturunkan. Kalau untuk cuma sekedar melihat terang, dengan lampu ini pun terlihat ke bawah itu terang sekali ke bawah, bisa nampak terang sekali ke bawah. Itu. Kalau lampu itu diturunkan juga nampaknya akan seperti ini, karena celah-celah di bawahnya tidak akan nampak, hanya lorong ke bawahnya aja yang bisa nampak dengan lampu ganti. Terkopi. Oke, berarti intinya naik dulu ke atas, kita briefing, demikian. Oke, kita harus briefing dulu, nanti saya akan gambarkan. Sebentar, saya nanti akan ambil videonya dulu ya. Bentar. Ini saja memang agak sulit pegang HT, pegang lampu, pegang kamera gitu ganti. Oke, untuk sementara HT ditutup dulu, pastikan ke kamera. Pak Yuda, untuk memastikan aja lampunya diturunkan sedalam mana gitu tuh. Lampu yang ini nih. Supaya tahu kita kedalaman. Terus nggak masuk ke dalam nggak? Cuman kaki doang Bu, masuk gini. Ini kejepit. Yang 20 meter apa? Yang mana? Itu dari lubang itu ke bawah. 20 meter. Perkiraan. Tapi nggak masuk ya? Nggak bisa kejepit. Kaki satu masuk, udah masuk. Ini kan masih nahan di atas nih. Nggak bisa dua-duanya masuk kan, nahan. Nah, ini mau dimasukin atau nggak patah kan? Supaya ini bisa lolos. Mentok. Di batu segitiganya itu. Saya korek batu tulis ini. Bawahnya di center. Ya jelas itu. Apa di bawahnya? Hanya lorong batu, Luasnya? lorong gitu, batu gitu aja. Runcing gitu. Ayo ke foto. Hah? Video. Temuan yang pertama ya. Temuan yang pertama berarti cuma tidak masuk target ya. Karena ini temuan cuma kebetulan. Temuan yang pertama kita reschedule ya. Karena kita dulu tiga yang tadi di atas di pojok KPM. Di pojok ini juga sama tertutup, walaupun ada saksi yang mengatakan karena ruangannya luas dan banyak cabang alur jalan di dalam, tapi tertutup oleh sampah yang sekitar 20 tahun tidak lagi dimasukin. Secara terakhir begitu dari saksi, 20 tahun tidak lagi dimasukin, dan memang secara fisik tempatnya sangat memungkinkan itu dua. Walaupun terjadi perubahan, tapi ada penumpukan sampah yang menghalangi pergerakan kita sekitar 2 meter. Itu yang tes ketiga. Dan itu tidak lanjutnya kita akan nanti diskusi dengan musyawarah dengan warga bagaimana caranya kita bisa membersihkan itu, karena harapannya dari situ itu enggak termasuk ya harapannya masuk ke ruangan utama dan gua-gua yang ada di kawasan. Nah, kemudian kita nyebrang dan ditemukan juga lorong yang memungkinkan juga gua dan sesuai dengan
kesaksian mimbar Kang Yuda jelas bahwa itu ruangnya ada ruang ke bawah yang digunakan ruang ke bawah, tapi sulit untuk masuk karena terlalu sempit aksesnya. Jadi dengan demikian ada lagi solusi, kalaupun itu dilanjutkan kita harus membersihkan sampah dan menguji struktur batuan di sana apakah bisa digeser atau tidak ya, tidak akan biar masuk. Yang pasti kalau itu terbuka sedikit saja kayak gitu ya, itu bisa ya masuk ya. Itu bisa masuk. Hanya masalahnya kita memang harus spesifik lagi ke dalam karena celah di situ itu dia seperti tumpukan batu yang zigzag gitu. Dan mincingnya itu ada di sini, ada nongol sana. Jadi makanya kita kalau orang masuk ke situ bisa keluar dari situ, dia lewat apa sebenarnya? Jadi mikir loh. Mana gitu ya? Saya jadi mikir gitu loh. Katanya kan tadi orang masuk di sana muncul dari situ, itu batu. Itu saya yakin dari itu sebenarnya seperti gitu. Karena kering banget, nggak ada lembab sedikit pun. Itu batu kering, ya. Berarti posisinya kayak nggak berubah seperti itu. Bisa jadi mungkin orang naik kayak lain tuh pegang begitu. Soalnya batunya kelihatan gitu, jadi makanya dia bilang ketika ditanya tadi ya, ada pijakan nggak? Banyak yang bilang pijakan, karena batunya begitu, nongol, itu cerah ke bawah gitu, nongol lagi. Jadi kayak bisa lain begitu. Jadi kaki kanan kaki kiri di kiri kanan bisa gitu ya. Iya, walaupun nggak rata gitu ya, tapi tetap ada batu yang pegangan. Jadi itu nampak. Artinya itu, tapi itu berarti alami kan ya? Ya, Itu alami banget ya. Itu alami, Nah, itu tangan alami. manusia apa tes yang ke tempat ini diduga sama sekali tidak ada campur tangan manusia, terbuka oleh alam ya. Kemudian dan memang ada kesaksian warga yang pernah masuk dan keluar dari situ. Walaupun logikanya dia harus nyebrang sungai. Jadi saya bilang tadi teknologi apa yang bisa menurut kita sampai atau alam pun ketika membuka ruang di bawah air itu sepertinya agak mustahil kalau tidak terendam air kan. Tapi katanya tidak terendam air dan bisa keluar dari seberang sungai. Itu yang uniknya dari gua di Sumatera. ini kayaknya cocoknya buat ruang escape. Escape ya. Buat escape kayaknya cocoknya. Kalau tadi seperti direncanakan kita buat nyantai di dalam itu kayaknya nggak. Nggak bisa. Pasangan aja ya. Kecuali kalau saya lihat ke bawah gitu ya, ada polos gitu Pak, kayak rongga. Nah mungkin itu bisa. Nggak ada. Tapi itu nggak ada. Tajam ke bawah ya. Jadi bawah gitu ya. Kita tidak tahu di bawah itu dasarnya apa. Belum. Apa itu masih batu tonjolan juga apa enggak? Apakah berhenti di ruang situ atau ada lorong lain yang memang sesuai dengan kesaksian bahwa bisa nyebrang sungai gitu. Memang harus masuk. Ya harus masuk. Tapi itu sulit. Hari ini kita menemukan banyak di blok sini, kita menemukan beberapa pintu yang yang ternyata dulunya bisa dimasukin, sekarang sudah tutup karena longsor. Jadi ada tadi saya ketika teman-teman tim masuk ke camp 4, saya dengan Pak Cari coba kita menemukan sebenarnya ada 1, 2, 3, ada 4 camp yang posisinya tertutup. Dan kesaksian dari pemilik tanah dulu itu banyak yang masuk ke situ, pernah banyak yang masuk. Tapi sekarang ada yang ukur 30 cm yang total tertutup. Ya, seperti yang di sini baru dijelaskan bentuk gerbangnya sudah jelas ada itu katanya pernah dulu mah sering orang rata-rata masuk lewat itu. Masuk biasa kalau lewat situ. Cuma emang tertutup. Memang kata pemilik tanah bahkan dia kata dia itu bisa saja dibuka berapa kali repot kok. Memang Kalau konstruksinya tidak berubah begitu, mustahil orang itu. iya kalau Saya turun dengan menggunakan kira-kira seperti tadi itu nggak bisa. Itu kalau bisa, memang kalau kita paksakan itu bisa lolos, lurus gitu. Hanya kita nggak pakai pengaman loh teman, karena nggak bisa begini. Dia harus lolos kaku begini katanya, lurus. tapi Nggak ada kekuatan. Sudah apakan di sini. Iya, Ada yang di belakang. bisa di belakang. Otomatis kalau di belakang itu harus ada orang kedua untuk mengamankan. Iya betul harus ada orang kedua. Itu mah sistemnya apa nyerek gitu ya. Bisa. Kalau kayak tadi kita. Jadi kalau di sini intinya kayak masuk sangat sulit ya, sangat sulit karena kita tujuannya untuk kalaupun tercapai ini wisata
artinya harus nyaman mungkin kan. Satu, pertama untuk penjarahan kita buktikan bahwa pematang betul-betul di bawahnya itu adalah sebuah banyak buangan atau gua-gua lah yang mungkin digunakan berabad-abad lamanya, bertubuh peradaban digunakan dari zaman purbakala sampai zaman klasik dan bahkan aktivitas keluarga pun masih terkait dengan gua itu masih kental di Pematang. Tapi faktanya memang karena banyak terjadi bencana mungkin kejadian alam akhirnya menutup. Intinya alami menutup, secara alami tidak ada yang menutupnya. Tapi walaupun ada beberapa poin tempat yang mungkin akan kita fokus di situ Pak Yuda. Ya gitu. Jadi sudah kita untuk cap vertikal, kita hentikan pencarian untuk cap vertikal. Kita pilih satu, itu di cap keempat. Ini cap keempat ini yang akan kita seriusin gitu ya. Karena belum jelas tapi tidak ada ya. Dan kita juga lihat problemnya itu sudah terukur sama kita. Solusinya pun sudah kita dapatkan, tinggal dieksekusi saja. Nah, kalau cap yang lain mungkin Pak Carik nanti kita ke Cigelas ya. Itu ada yang bawa air terjun. Kita akan coba pencarian di situ. Itu pun kita gunakan GoPro dulu, kamera GoPro dulu bawa kita dengan kamera dulu, jangan dengan orang untuk ukur kemungkinan di ruang itu. Itu mungkin nanti kalaupun kita mencari Pak Carik petunjuknya minta yang sifatnya bukan vertikal Pak, tapi bawah gitu ya. kayak ancaman ini yang horizontal ya. yang horizontal aja. Jadi kita jangan turun. Kan semua kita tadi sampel turun ya. Ada 4 sampel semuanya tertutup dan resikonya memang kalau yang vertikal seperti itu kayak tidak. Tapi kalau lihat yang cap keempat saya kok optimis tidak seperti itu gitu. Karena apa, ada campur tangan manusianya kelihatan. Penghalusan gerbangnya memang sangat kelihatan. Mungkin itu dulu evolusi kita ya, karena seharian kita melakukan eksplorasi ekspedisi gua di Pematang dan semuanya sudah lelah. Mungkin kita selesaikan sampai di sini dulu untuk sementara waktu. Nanti setelah ini kita akan membuat planning, perencanaan lagi kira-kira apa yang dilakukan, apakah akan melanjutkan yang pasti kita melanjutkan yang di ini Ancamanit kita, karena itu yang sangat mungkin kita masukin dan logis lah secara fisik dan logika itu bisa diikuti. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman dari bagian ekspedisi, dari bagian eksplorasi, dari pergerakan negara dan juga dari mencari sama Ahmad. Terima kasih sudah sangat membantu kami dalam hal ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.